Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah Masjid Nurul Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita menghaturkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Azza fi'ula, berkat limpahan nikmat, karunia dan taufiknya. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali hadir, meluangkan waktu terbaik kita untuk duduk dalam majelis ilmu antara maghrib dan isya, insyaallah dengan niat yang baik kita akan meraih keutamaan thalabul ilmi, keutamaan tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita meraih kemuliaan syafaat beliau kelak pada yaumul qiyamah. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kitab Audiul Ahkam min Bulughil Maram atau syarah kitab Bulughul Maram, Audiul Ahkam karangan Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Terakhir jamaah sekalian, kita sudah menyelesaikan hadis ke-7. Malam ini kita lanjutkan hadis ke-8 dengan tema cara membersihkan bejana yang dijilat anjing. Ya, ini tema hadis ke-7, cara membersihkan bejana yang dijilat anjing. Ya, kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tuhuru ina'i ahadikum, cara membersihkan bejana. Bejana adalah semua wadah tempat untuk makan dan minum. Jadi termasuk piring, gelas, sendok, garpu, wadah yang biasa ditempati untuk makan dan minum. Cara membersihkan wadah bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila ada anjing yang menjilat di dalamnya. Yaitu maknanya jamaah sekalian, wadah-wadah tersebut atau bejana-bejana tersebut berisikan air, ada airnya. Nah, datanglah seekor anjing misalnya dan menjilat air yang ada di dalam bejana tersebut. Maka cara membersihkannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyaghsilahu sab'a marrat, hendaknya ia mencucinya, bejana tersebut, sebanyak 7 kali. Hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, cucian yang pertama itu dengan tanah. Cucian yang pertama menggunakan tanah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafzin lahu, dan di dalam lafaz yang lain juga riwayat Muslim, falyuriqhu, hendaknya dia tumpahkan. Artinya air yang ada di dalam bejana yang dijilat anjing tadi, hendaknya dia tumpahkan terlebih dahulu, baru kemudian dia mencucinya sebanyak 7 kali. Dan pada cucian yang pertama dengan menggunakan tanah. Walit Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna. Nah, ada lagi jamaah sekalian, riwayat Imam At-Tirmidzi ada sedikit redaksi atau lafaz yang berbeda. Di riwayat At-Tirmidzi disebutkan yang terakhir, cucian yang terakhir itu yang menggunakan tanah. Ya. Atau ulahunna, atau yang pertama. Jadi ada 2 pilihan di riwayat Imam At-Tirmidzi. Boleh yang pertama, boleh yang terakhir. Ya, nanti akan kita jelaskan manakah riwayat yang paling sahih, yang paling kuat dalam masalah ini. Inilah jamaah sekalian hadis ke-8. Selanjutnya, kandungan fikih dari hadis ke-8 ini. Yang pertama, najisnya anjing, najasatul kalbi. Bahwa hewan anjing itu najis. Najis. Seluruh badannya, seluruh bagian badan anjing adalah hukumnya najis.
Begitu juga seluruh yang keluar dari badannya berupa kotoran-kotorannya, ya kencingnya, kotorannya, muntahnya, termasuk air liurnya, semua yang keluar darinya adalah najis. Ini kandungan fikih yang pertama yang dapat kita petik, kita pahami dari keumuman hadis ini. Yang kedua, najisnya anjing ini masuk kategori najasatun mughalladhah atau jenis najis yang berat. Jenis najis yang berat. Bahkan Syekh mengatakan di sini fahiya aghladzun najasat. Inilah jenis najis yang paling berat. Ada mungkin demikian nanti kita diwajibkan untuk ekstra hati-hati dari terkena najisnya anjing ini. Yang ketiga, kandungan fikih yang ketiga, tidak cukup menghilangkan najis anjing ini dan bersuci darinya kecuali dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Tidak cukup membersihkan najis anjing, seorang terkena misalnya najis anjing atau tadi bejananya yang dijilat anjing, kecuali cara membersihkannya seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, dicuci sebanyak 7 kali cucian. Ya. Walaupun memang ada pandangan yang berbeda dari para ulama dari mazhab Hanabilah, menyatakan bahwa mencuci bejana dengan sabun, ya, atau dengan sampo, ya, kalau sudah bersih maka itu cukup boleh dan tidak harus dengan cara yang disebutkan di hadis ini. Tidak harus menggunakan tanah. Itu mazhab Hanabilah. Akan tetapi jumhur, mayoritas ulama menyatakan tidak. Apa yang disebutkan di hadis ini adalah suatu ketetapan dan suatu keharusan, karena Nabi SAW memerintahkannya. Fal yaghsilhu, kata kerja bentuk perintah, fi'il amr, hendaknya dia mencucinya, yaitu 7 kali cucian. Sehingga hukumnya wajib mencuci seperti cara yang disebutkan di hadis ini. Ya, jadi pendapat Hanabilah ini tidak dapat diterima. Tidak apa-apa sesudah dia mencucinya dengan cara yang disebutkan di hadis ini, dia cuci lagi dengan sabun, cuci lagi misalnya dengan sampo atau yang sejenisnya dari pembersih-pembersih lainnya, maka boleh. Tapi dia harus mencucinya seperti yang disebutkan di hadis ini. Salah satunya menggunakan media tanah. Ya. Itu yang benar dan ini yang pendapat yang kuat. Kemudian yang keempat, apabila anjing menjilat di dalam wadah atau bejana, maka tidak cukup memperlakukan sisa jilatannya anjing itu dengan membersihkannya. Maksudnya jamaah sekalian, jika ada anjing yang menjilat di dalam wadah yang berisi air, tidak serta-merta kita langsung mencucinya, membersihkannya, itu tidak cukup.
Tapi kata beliau harus dibuang, ditumpahkan airnya atau isi dari bejana tersebut. Jadi sebelum dicuci, isi bejana, sisa jilatan anjing dari air yang masih ada di dalam wadah bejana itu harus ditumpahkan. Kenapa? Karena tadi kita bacakan, disebutkan oleh beliau di riwayat Imam Muslim yang lainnya ada kalimat fal yurikhu, hendaknya dia menuangkannya, hendaknya dia menumpahkannya. Ya, ini kan ini ada wadah bejana berisikan air, datang anjing menjilatnya. Ya mungkin dia tidak minum habis air itu, ada sisanya. Nah ini sebelum kita cuci harus kita buang atau kita tumpahkan. Baru kemudian setelah itu kita cuci dan kita bersihkan dengan cara yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, kemudian sesudah ia tumpahkan, barulah ia mencuci bejana tersebut sebanyak 7 kali, dan salah satu cuciannya itu dengan menggunakan tanah. Berikutnya jamaah sekalian, kandungan fikih yang kelima. Nah ini perhatikan baik-baik di sini jamaah sekalian. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini, idza walagha, apabila anjing melakukan fiil perbuatan, kalau dalam bahasa Arab walagha, kita biasa langsung menerjemahkan dengan menjilat. Padahal walagha itu adalah anjing yang menjulurkan atau mengeluarkan lidahnya. Anjing menjulurkan atau mengeluarkan lidahnya, kemudian anjing itu menggerak-gerakkan lidahnya di dalam wadah yang berisikan air. Jadi ada tahrikul lisan. Ya, itu yang dimaknai dengan al-wulugh, walaghah. Nah, kita kalau bahasa Indonesianya sulit kalau kita harus sebutkan kalimat tersebut panjang, terlalu panjang, maka diringkas saja menjilat. Ya. Padahal maknanya anjing itu menjulurkan lidahnya atau mengeluarkan lidahnya, kemudian menggerak-gerakkannya di dalam air yang terdapat di dalam wadah atau bejana. Selanjutnya, yang keenam, wajib hukumnya menggunakan tanah 1 kali dari 7 cucian. 7 kali mencuci, 1 kalinya hukumnya wajib menggunakan tanah. Ini disebut atau diistilahkan tatrib, istilah fikihnya. Tatrib, menggunakan turab. Turab artinya tanah, mencuci dengan tanah atau debu yang bersih. Kemudian disinilah kapan menggunakan tanah itu. Dari riwayat Muslim yang pertama tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ulahunna, yang pertama menggunakan tanah. Tapi di riwayat At-Tirmidzi yang tadi juga dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ukhrahunna, yang terakhir, cucian yang terakhir. Dan di riwayat yang lain pakai atau, berarti pilihan, ulahunna, sehingga kita bisa memahami boleh yang pertama
boleh juga yang terakhir. Bahkan ada riwayat yang lain jamaah cuma tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini. Di riwayat Muslim juga, wa'affiruhu bizaminah, wa'affiruhu biturabi fizaminah. Cucilah dengan tanah di cucian yang ke-8. Ya. Yaitu maksudnya dipisahkan yang lainnya dengan air, kemudian 7 kali dengan air, kemudian 1 dengan tanah, sehingga 8 semua jumlahnya. Itu di riwayat yang lain. Nah, mana ini yang benar? Ya. Apakah ini menunjukkan kegoncangan perawinya sehingga kadang dia riwayatkan yang pertama dengan tanah, kadang yang terakhir, kadang ada pilihan boleh pertama, boleh terakhir? Itulah sebabnya jamaah sekalian, dari mazhab Maliki, Imam Malik itu melemahkan hadis ini, mendhaifkan hadis ini, cara membersihkan bejana yang dijilat anjing dengan 7 kali, dan salah satunya dengan tanah, dengan alasan ada kegoncangan, ketidakstabilan, ketidakkonsisten dari sang perawi dalam meriwayatkan. Adapun mayoritas jumhur, yaitu Asy-Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Al-Hambali, Hanabilah, mereka mengatakan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan memang beginilah cara membersihkan bejana yang dijilat anjing. Nah, tapi mereka menempuh cara tarjih, memilih mana pendapat yang terkuat, kapan menggunakan tanah itu. Pendapat mayoritas adalah yang afdal, di sini juga Syekh katakan, wal afdal an takuna ma'al ula. Yang afdal menggunakan tanah itu di cucian yang pertama. Ya. Cucian yang pertama. Jadi boleh saja di cucian yang pertama, boleh di yang kedua, boleh di yang ketiga, boleh yang terakhir, boleh. Boleh. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Sa'ad As-Satsri hafizahullah, seorang ulama kibar di Arab Saudi. Ya. Beliau mengatakan boleh mencuci bejana yang dijilat anjing, tidak harus yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang terakhir. Tapi afdal, yang paling utama adalah dengan yang terakhir, yang pertama. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, yang meriwayatkannya sepakat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan ini salah satu bentuk tarjih, menguatkan pendapat, dilihat siapa perawinya. Siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Al-Bukhari dan Muslim diutamakan dari yang lainnya. Seperti tadi Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, boleh yang pertama, boleh yang terakhir. Tapi tentu saja Imam Al-Bukhari lebih utama. Bahkan Imam At-Tirmidzi itu adalah murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Alasan yang kedua, secara logika, kalau dibersihkan dengan air dulu, baru nanti dengan tanah, maka akan mengotori bejana itu. Ya, maka yang lebih utama tanah itu dikedepankan, baru kemudian dicuci dengan air, dibilas dengan air. Jadi kesimpulannya boleh di cucian yang pertama kah, atau yang kedua, atau yang terakhir, akan tetapi yang afdal adalah di cucian yang pertama. Ya. Selanjutnya kandungan yang ketujuh, kandungan fikih yang ketujuh. Telah ditentukan tanah. Ya. Seperti tadi kita sudah isyaratkan, ada pendapat dari Hanabilah, mazhab Hambali, membolehkan diganti dengan sabun. Ya, alasannya sama-sama membersihkan. Tapi hadis ini jamaah sekalian, Nabi sudah menentukan dengan tanah, sehingga tidak boleh menggunakan pembersih-pembersih yang lain sebagai pengganti tanah. Dan ini jamaah sekalian awalnya
tidak diketahui apa ilatnya, kenapa harus menggunakan tanah. Sehingga kalau antum baca penjelasan ulama terdahulu tentang hadis ini, mereka menerangkan bahwa alasannya, hikmahnya adalah illah ta'abbudiyah, semata-mata kita beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini. Tidak tahu apa hikmahnya, tidak tahu apa alasannya, kenapa dengan tanah. Illah ta'abbudiyah, semata-mata kita ta'abbud, beribadah kepada Allah. Ya. Karena hikmah dari suatu amalan tidak mesti kita tahu. Contoh, mencium Hajar Aswad ketika kita tawaf. Apa hikmahnya? Dia tahu, tidak ada. Tidak dijelaskan kepada kita. Semata-mata kita mengamalkan itu karena mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Makanya Umar saat beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, berdialog, seakan-akan berbicara, berdialog dengan Hajar Aswad. Umar mengatakan, inni a'lamu annaka hajar. Saya tahu kamu hanyalah batu biasa. La tadurru wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa juga mendatangkan manfaat. Ya. Tidak boleh ada keyakinan bahwa batu ini, Hajar Aswad ini bisa menyembuhkan penyakit, bisa mendatangkan keberkahan, seperti yang diyakini sebagian orang-orang yang mengusap-usapnya atau menciumnya saat tawaf. Kita, kata Umar bin Khattab selanjutnya, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltu. Kalau bukan aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya. Di Umar mencium Hajar Aswad hanya semata-mata karena mengikuti manasik, ya, haji atau manasik umroh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada keyakinan bahwa batu ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat atau mendatangkan keberkahan dalam hidup dan sebagainya. Nah, ini namanya kita semata-mata beribadah. Memang begitulah tuntunannya. Tidak harus kita ketahui hikmahnya, karena sebagian orang nanti mau mengamalkan suatu amalan kalau dia tahu hikmahnya. Ya. Padahal dalam agama ini kadang kita tahu, ya, kadang juga tidak kita tahu, tapi itu adalah ajaran agama, tuntunan agama, maka kita amalkan. Kita amalkan. Ya. Saya ingat saya pernah membawakan hadis ini, kisah Umar tadi mencium Hajar Aswad ketika saya masih di Jawa. Lalu kemudian, ya, saya di SMS, waktu itu masih SMS. Ustaz, kalau begitu apa tujuannya Rasulullah menciumnya? Nah, kan Umar menciumnya karena melihat Rasulullah menciumnya. Nah, dia tanya lagi, kalau gitu Rasulullah menciumnya apa tujuannya? Apa hikmahnya? Ya. Ya, saya jawab bahwa beliau menjalankan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua perbuatan tindak tanduk Rasulullah itu kita yakini adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dilakukan oleh Rasul, diucapkan oleh beliau, tidak lain adalah wahyu. Adapun apa alasannya, apa tujuannya Allah memerintahkan seperti itu, wallahu a'lam. Kita yakini bahwa Rasulullah, semua gerak-gerik beliau, sepak terjang beliau adalah wahyu, bukan dari inisiatif beliau. Ya. Begitulah sebagian orang jamaah sekalian, dia harus dia tahu baru dia amalkan. Dia telusuri sedalam mungkin, ya. Kadang memaksakan akalnya yang tidak sampai. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam ajaran agama kita. Ya, karena tidak semua bisa kita nalarkan dengan logika kita. Makanya Ali bin Abi Thalib terkenal perkataan beliau tentang mengusap di atas sepatu huf. Kalaulah agama itu dengan opini dan dengan pendapat, tentu saja mengusap bagian bawahnya lebih utama daripada yang atasnya, karena yang kotor kan bawahnya. Tapi kita malah disuruh mengusap bagian atasnya. Cara mengusap nanti akan kita lewati pelajarannya, mengusap
sepatu khuf, ya, boleh juga mengusap kaos kaki dan sebagainya, itu di atasnya, bukan di bawahnya. Padahal yang dipakai jalan kan di bawahnya. Kalau agama dengan ra'yu, dengan akal, dengan opini, tapi kita beragama itu dengan tuntunan wahyu, dengan syariat. Kadang bisa kita logikakan, kadang juga tidak bisa kita logikakan. Nah, termasuk ini. Awalnya, ya sekalian, hikmah kenapa dengan tanah itu belum bisa terungkap. Sehingga silahkan baca semua syarah hadis ini dari kitab-kitab klasik ya, ulama, bahwa hikmahnya adalah ta'abbudi. Kita semata-mata ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barulah di sini saya menjelaskan, maka tidak boleh diganti selain tanah walaupun ada pembersih di zaman modern ini. Ya. Seperti pendapat Hanabilah tadi, tetap harus menggunakan tanah. Barulah di masa perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi diteliti, ternyata tanah ini memang tepat media yang cocok, yang pas untuk membersihkan jilatan anjing, karena dalam air liur anjing itu terdapat banyak sekali kuman dan mikroba, dan juga membawa penyakit-penyakit yang berbahaya yang tidak bisa dimatikan dan dimusnahkan kuman dan mikroba itu kecuali dengan zat-zat yang terkandung di dalam tanah. Subhanallah. Ya. Barulah setelah ilmu pengetahuan, ada observasi, ada penelitian di laboratorium dan lain sebagainya, menggunakan mikroskop, menggunakan kaca pembesar dan semacamnya, ya, oleh para ahli ilmuwan, terungkaplah bahwa betul-betul apa yang disabdakan Nabi itu hak, bersumber dari Allah yang Maha Benar. Sehingga beliau mengatakan, beliau bawakan di sini, ya, ini termasuk mukjizat ilmiah dalam syariat Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad, yang tidak berucap, tidak bertindak kecuali berdasarkan wahyu yang beliau terima. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang berasal dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Najm ayat 4. Makanya sunnah Rasulullah jamaah biasa juga disebut al-wahyu tsani, wahyu yang kedua. Wahyu yang pertama adalah Al-Quran. Jadi sama-sama wahyu. Al-Quran wahyu, hadis-hadis juga wahyu. Sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dari sisi urutan dan keutamaan jelas Al-Quran lebih tinggi. Ya, makanya kalau hadis kan banyak hadis yang lemah, hadis yang palsu. Ya. Mas banyak yang dipalsukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Tapi Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Ya. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan kenapa harus dengan tanah, wajib dengan tanah. Karena inti daripada pembahasan di hadis ini, cara membersihkan bejana yang dijilat anjing adalah dengan media tanah. Kalau kita gantikan dengan pembersih yang lain, maka hilanglah intisari daripada hadis ini. Ini justru inilah pembeda masalah ini dengan cara membersihkan najis yang lainnya. Kalau kita ganti dengan sabun, kita ganti dengan air saja, dan membersih yang lainnya, ya tidak ada bedanya dengan kita membersihkan lantai misalnya yang terkena najis. Ya, pakaian kita yang terkena najis, dikencingi anak kita, ngomong kita gendong pangku anak kita dengan kencing, ya tidak ada bedanya. Justru inilah pembeda di hadis ini, cara membersihkan bejana yang dijilat anjing adalah mesti dengan tanah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati dirinya, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu, Rabbmu tidak akan pernah lupa. Surat Maryam ayat 64. Ya, kalau sekiranya boleh pembersih yang lain, ya pasti Allah sebutkan melalui lisan Rasulullah. Ya, tapi ketika ditentukan dengan tanah,
Berarti ini syariat, jangan diganti dengan yang lain. Nah, kemudian sudah selesai kandungan yang ketujuh. Yang kedelapan, bagaimana caranya? Sekarang perhatikan baik-baik jamaah sekalian, cara kita membersihkan dengan tanah ini. Caranya menggunakan tanah ada beberapa cara, kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam caranya. Pertama, boleh air dituangkan ke tanah. Jadi kita sudah siapkan tanah misalnya di satu wadah juga terpisah, lalu kita ambil air, setimba air misalnya, kita tuang di atas tanah. Baru nanti kita campur, kita gosok, kita bersihkan bejana yang dijilat anjing tadi. Itu cara yang pertama. Ya, paham ya jamaah sekalian? Tanahnya misalnya terpisah ini di satu wadah tertentu yang sudah kita siapkan, kemudian kita ambil air dan kita tuangkan di atasnya. Atau sebaliknya, air yang kita siapkan di satu wadah, kemudian tanah kita ambil, kemudian kita tuangkan ke atas air itu. Ya, baru kita aduk, kita campur, baru kita gosok bejana yang dijilat anjing tadi. Itu juga boleh. Ya. Adapun, ini perhatikan, adapun mengusap bagian yang terkena najis dengan tanah, stok tanah saja, ya, tidak ada campuran airnya dengan dua cara yang tadi, fala yujzi, ini tidak sah. Ya, jadi caranya salah kalau tanah terpisah, ya, diambil kemudian digosok-gosokkan di panci yang dijilat anjing misalnya, secara terpisah tidak ada campuran airnya, itu fala yujzi, tidak sah. Bukan begitu cara membersihkannya, tapi dia harus tercampur dengan air dengan dua cara tadi. Entah itu tanahnya yang kita campuri air, atau airnya yang kita campurkan dengan tanah. Kalau terpisah tanahnya saja kita ambil segenggam tanah misalnya, ya, baru kita gosok-gosok pancinya yang terjilat, ya, tidak ada airnya, maka itu tidak sah. Ya. Jadi intinya jamaah sekalian, 7 cucian itu salah satunya, kalau kita tadi kuatkannya yang pertama dengan tanah, itu maksudnya ada airnya, bukan tanah tok itu yang digunakan. Ya, itu ada airnya, tercampur dengan air. Paham ya jamaah sekalian? Gitu caranya, tercampur dengan air, bukan dipisahkan. Ya. Nah, ini kandungan fikih yang ke-8. Selanjutnya ke-9. 9 tadi sudah kita singgung bahwa secara medis sudah tersingkap, terungkap dengan alat-alat canggih, penelitian yang canggih di zaman modern ini, bahwa air liur anjing itu mengandung mikroba dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya. Salah satunya yang biasa disebutkan juga adalah mengandung penyakit cacing, menyebabkan penyakit cacing pita. Ya, bisa cacingan dengan jenis cacing pita. Itu kandungan air liurnya, dan itu bisa dibasmi dengan tanah, zat dan kandungan yang ada dalam tanah. Subhanallah. Subhanallah al-alimul khabir, maha suci Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Kemudian kandungan fikih yang ke-10. Secara tekstual hadis ini mengandung atau mencakup semua jenis anjing, karena Rasulullah memutlakkan apabila ada anjing yang menjilat bejana salah seorang di antara kalian, berarti mencakup semua jenis anjing secara tekstualnya kalau kita baca. Akan tetapi, dan inilah pendapat mayoritas ulama, akan tetapi sebagian ulama mengatakan khusus anjing yang diizinkan oleh syariat untuk dipelihara dengan tujuan untuk pertama berburu, kedua menjaga kebun, menjaga tanaman, ketiga menjaga ternak, maka ini dikecualikan.
Tidak perlu mencuci seperti yang di hadis ini 7 kali, salah satunya dengan tanah. Bagi jenis anjing yang memang sudah diizinkan oleh syariat untuk memeliharanya. Di antaranya anjing pemburu. Ini sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Ya, dibolehkan berburu. Bahkan di kitab-kitab fikih ada kitab Shayd, kitab tentang berburu. Salah satunya berburu dengan hewan pemburu. Yang cerdas memang untuk berburu adalah anjing. Ya, mudah dilatih. Termasuk juga anjingnya aparat pelacak, mengendus para penjahat yang membawa narkoba misalnya. Ya, itu dibutuhkan, diperlukan dalam dunia penyelidikan. Maka ini dikecualikan. Ya, cara misalnya dia menjilat, ya, air liurnya atau ludahnya dan sebagainya tidak perlu dicuci dengan cara seperti ini. Pengecualian. Demikian juga anjing untuk penjaga ternak. Ya, kita lihat di sebagian tempat, ya, karena menghindari banyak pencuri di kampung-kampung biasanya banyak orang melihara anjing. Ya, untuk menjaga ternaknya. Termasuk di musim Idul Kurban seperti ini, ya sapi rawan sekali orang curi. Maka ya banyak yang memelihara anjing untuk menghindari adanya pencurian ternak. Demikian juga tanaman. Ya, di beberapa tempat orang-orang memelihara anjing untuk juga mengusir celeng, ya, babi hutan yang sering merusak tanaman. Ya, itu boleh, dibolehkan oleh syariat. Ya, maka ini pengecualian menurut sebagian ulama. Karena kalau harus mencucinya dengan 7 kali, salah satu dengan tanah, ini masyaqqah, susah, sulit. Mereka berinteraksi dengan anjing hampir setiap hari. Pasti kesenggol, pasti kecium, pasti terjilat, ya, oleh anjing tersebut. Maka susah untuk kemudian dihindari, dan syariat itu datang untuk memudahkan. Ya. Kemudian kandungan fikih yang ke-11, Syekh mengatakan sebahagian sahabat-sahabat kami yaitu mazhab Hambali mengkiaskan anjing dengan babi. Ya, artinya apa? Kalau babi juga menjilat bejana seorang juga harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sebagian sahabat kami mazhab Hambali. Ya, akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak disamakan babi dengan anjing. Ya, ini memang cara mencuci khusus jilatan anjing saja. Babi memang najis, ya, juga najis, haram, jelas pengharamannya di dalam Al-Quran, tapi tidak ada dalil atau riwayat Nabi SAW memerintahkan kalau dijilat babi misalnya bejananya harus dicuci dengan cara seperti ini, sehingga babi tidak dikategorikan seperti ini. Ya, selanjutnya faedah berikutnya, ya, di sini disebutkan, ya, perselisihan atau perbedaan pendapat di antara ulama tentang najisnya anjing ini. Apakah khusus mulutnya dan air liurnya, ataukah seluruh bagian badannya? Ya, kita misalnya lagi jalan kesenggol anjing, ya, bulu-bulunya atau badannya, ya, apakah juga berarti badan kita atau pakaian kita sudah terkena najis dan cara membersihkannya seperti ini 7 kali, salah satunya dengan tanah? Ulama berbeda pendapat. Mayoritas mengatakan iya, najisnya anjing ini bersifat umum, mencakup seluruh badannya. Ya. Sehingga cara membersihkannya juga seperti di hadis ini. Akan tetapi Imam Malik dan Daud Al-Zahiri membatasi bahwa hukum cara membersihkan seperti di hadis ini adalah pada lisan atau lidahnya anjing dan mulutnya saja, yaitu air liurnya atau ludahnya. Ya, kalau tersenggol anjing ini kulitnya atau bulunya, maka tidak perlu dicuci dengan cara yang seperti ini. Ya, dan ini insya Allah pendapat yang kuat di antara pendapat
para ulama. Selanjutnya, Imam Syafi'i rahimahullah, ini ada pernyataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan seluruh badan anjing itu, kaki tangannya atau ekornya atau kakinya atau bagian mana saja apabila tercelup ke dalam bejana yang ada airnya, maka cara mencucinya seperti yang disebutkan di hadis ini. Ya, paham ya jamaah sekalian? Jadi yang disebutkan di hadis ini yang kita terjemahkan menjilat karena ini yang umum, yang dominan. Tapi kalau misalnya ada anjing lagi jalan, kakinya masuk satu di bejana yang ada airnya, atau misalnya anjing lagi duduk, ekornya yang panjang masuk tercelup ke dalam air yang ada di bejana, ya, maka membersihkan bejana ini juga caranya sama, ditumpahkan sisa air itu kemudian dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Ya, nah ini jamaah. Jadi disebutkan menjilat di hadis ini hanyalah yang dominan. Tapi kalau kakinya, ekornya, tangannya juga tercelup ke dalam wadah yang ada tanahnya, cara membersihkannya sama. Ya. Dan alhamdulillah selesai juga untuk syarah hadis yang ke-8, yaitu cara membersihkan bejana yang dijilat anjing. Alhamdulillah rampung, sehingga insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti, nah kalau hari ini kita bahas tentang anjing, seputar anjing, nah hadis ke-9 nanti pembahasannya seputar kucing, al-hirrah, ya, kaitannya dengan kucing. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.